Hadirin yang Allah muliakan, kita akan membahas 3 hal yang akan menolong kita dalam menghadapi masalah dan problematika kehidupan kita, yang akan membantu kita dalam menghadapi rumah tangga kita, menghadapi masalah-masalah keluarga. Hadirin punya masalah keluarga enggak? Hadirin, saya sih nggak punya masalah keluarga Pak Ustadz, nggak punya masalah rumah tangga. Udah nikah? Belum. Gimana? Itu juga masalah, hadirin, masalah jomblo. Bagi yang merasa punya masalah rumah tangga, 3 hal inilah solusinya. Yang punya anak, punya masalah nggak dengan anaknya? Punya ya. Yang punya istri, punya masalah dengan istrinya? Hah? Punya masalah nggak jemaah? Hah? Nggak? Punya? Kelihatan dari muka-mukanya. Ini muka-muka banyak masalah. Tapi nggak usah baper, hadirin. Kalau kita baper itu juga masalah, berarti masalah baper. Yang punya bisnis, punya dagangan, gimana, penjualan lagi bagus nggak di bulan-bulan ini, hadirin? Hah? Bagus ya? Banyak yang nggak bagus penjualan. Maka ini 3 solusinya. Bahkan yang merasa imannya lagi turun, imannya lagi berkurang, ini 3 penolongnya. Dan yang membuat kita semakin penasaran dan semakin merasa butuh mendapatkan 3 penolong ini, karena 3 hal ini langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 hal ini itu bermula ketika turunnya sebuah ayat dari Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah ayat 34, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, orang-orang yang menyimpan hartanya, wa la yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menunaikan hak harta tersebut, mereka tidak infakkan harta itu di jalan Allah, mereka tidak zakat, mereka nggak bayar zakat, hadirin, mereka nggak mengeluarkan dan mengamal dan melaksanakan kewajiban mereka yang berkaitan dengan harta mereka, maka Allah berfirman, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira. Oh, kok kabar gembira, Ustaz? Itu yang Allah firmankan, fabashshirhum, maka berilah kabar gembira. Surga? Enggak. Berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Jadi barang siapa yang punya harta lalu dia tidak infakkan di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, ketika ayat ini turun, hadirin Allah muliakan, ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi SAW, sebagaimana yang dibawakan oleh Thauban. Beliau menyampaikan bahwa ketika ayat itu turun, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dalam sebuah safar. Dan mereka mengerti bahasa Arab. Ilmu mereka tinggi hadirin. Dan mereka benar-benar menangkap poinnya, menangkap pesannya, bahwa harta, bahwa emas dan perak itu ternyata bisa membuat orang tuh diazab dengan azab yang pedih. Maka fakta ini dalam surat At-Taubah ayat 34 ini membuat mereka memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, "Lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidhu," atau ayyul mali khairun fanattakhidhahu. Andai saja kami mengetahui harta yang terbaik sehingga kami bisa mendapatkannya, kami bisa memilikinya, dan kami bisa menjaga diri kami dari siksa api neraka. Jadi mereka sadar bahwa punya uang, punya emas, punya perak itu bukan jaminan. Bukan jaminan selamat dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan jaminan hidup bahagia. Bukan jaminan hidup tenang. Bukan jaminan hidup tentram. Mereka ngerti itu. Maka mereka menginginkan, kalau begitu harta apa yang paling baik, kata beliau, atau kata mereka, sehingga kami bisa memiliki harta itu, lalu bisa kami gunakan dan hidup kami tenang. Dan ini penting hadirin sekalian, karena hari ini banyak sekali orang tuh yang tidak paham tentang fakta ini. Mereka pikir kalau punya duit pasti bahagia dan nggak mungkin diazab sama Allah. Mereka pikir kalau mereka punya uang itu tanda Allah sayang sama kita secara mutlak. Mereka lupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-15 dan 16. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, "Fa'amman insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dia, lihat garis bawahi, menguji dia, lalu Allah muliakan secara duniawi, Allah kasih nikmat-nikmat dunia, Allah kasih harta kepada dia, maka dengan sederhananya dia bisa mengucapkan Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Adapun jika dia diuji oleh Allah, Allah sedikitkan uangnya, Allah seretkan rizkinya secara materi, Allah buat dalam beberapa bulan ini dagangannya kurang laku, maka mereka mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku telah merendahkan aku, menjatuhkan aku. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin? Kalla, bukan begitu cara berpikirnya, bukan begitu cara memahaminya. Bukan hadirin, uang itu bukan jaminan. Uang itu bukan tanda kita ditolong sama Allah. Kalau uang adalah tolak ukur, maka kesimpulannya Abu Jahal lebih mulia daripada Bilal radhiyallahu ta'ala. Fir'aun lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihi salam. Bukan itu hadirin. Dan para sahabat memahami hal tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk mencari kebaikan. Maka mereka bertanya, Ayul mali khair? Ayul mali khairun? Harta apa yang paling baik? Harta apa yang paling berkah? Lihat bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat itu pertanyaannya, kalaupun menanyakan harta, bukan seperti kita atau sebagian kita. Mereka bertanya, Ayyul mali khairun? Harta apa yang paling berkah? Harta apa yang paling baik?
harta yang seperti apa sih? Kalau aku punya itu, aku semakin beriman. Coba hadirin. Kalau kita pas pengen harta, pertanyaannya apa? Kalau kita ingin menaikkan omset penjualan kita, pertanyaan kita tuh apa? Coba jujur. Yang jujur saya kasih hadiah. Iya, strategi titik. Gimana gue bisa punya harta yang banyak ya? Gimana gue bisa kaya seperti dia gitu loh. Jadi langsung berpikirnya gimana bisa kaya seperti dia? Gimana ana bisa punya mobil sebagus dia? Titik gitu loh. Kalau para sahabat tuh enggak hadirin. Para sahabat tuh ayyul mali khairun. Gimana dapetin harta yang berkah, yang baik. Sehingga kalau kita punya, kita nggak berubah. Kalau kita punya tuh harta, kita tetap rajin sholat. Kita tetap memakmurkan masjid. Kita tetap jadi hamba Allah yang baik. Itu pertanyaan mereka. Maka apa jawab Rasulullah SAW hadirin? Ketika beliau ditanya tentang ayyul mali khairun fanattakhidahu, dijawab oleh Rasulullah SAW. Ternyata dijawab. Nabi SAW nggak mengatakan duit doang yang lo pikirin, ngaji sana. Enggak. Nabi SAW nggak bilang begitu. Harta doang, katanya udah ngaji, masa bicara harta? Oh enggak, Nabi SAW nggak bilang demikian. Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut. Beliau memberikan 3 hal. Yang pertama, ya catat nih. Ya. Tadi pertanyaannya para sahabat apa? Ayyul mali khairun. Harta apa yang berkah? Itu. Gimana hadirin? Pengen harta nggak? Jujur aja jujur. Paling nggak kita masuk surga dari kejujuran. Gitu. Pengen harta? Masya Allah. Yang pengen cuma 20 orang. Yang lain pengen banget. Masya Allah. Pengen banget. Nah kalau kita pengen punya harta yang berkah, catat solusi dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, lisanun dzakir. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Yang ketiga, istri yang beriman. Dalam riwayat, wa zaujatun salihatun tu'inu ala amri dinika wa dunyaka, yang menolong urusan agama kamu dan urusan duniawi kamu. Udah Pak Ustadz, terus duitnya mana? Oh sabarlah hadirin, jangan emosi hadirin. Tapi beneran udah hadirin, udah sampai di situ. Yang pertama apa tadi? Lisanul dzakir. Yang kedua, qalbun syakir. Yang ketiga, zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani. Istri yang solehah, istri yang beriman, yang menolong kita agar tetap istiqomah dan beriman. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Allahu Akbar. Jadi pertanyaannya, duitnya mana Pak Ustadz? Gimana? Uangnya di mana hadirin? Ternyata nggak ada kata uang yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya percuma dong Pak Ustadz. Oh enggak. Tadi katanya minta yang terbaik. Apa pertanyaan tadi?
Ayul mali khairun, harta apa yang terbaik, harta apa yang berkah. Ini harta yang berkah, hadirin. Inilah harta terbaik. Lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah, dalam riwayat salihah. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, ini pelajaran mahal bagi kita. Jamaah, kalau ingin yang terbaik, ini yang terbaik. Kalau kita jujur ingin harta yang paling berkah, paling terbaik, dan memberikan solusi dalam semua masalah kehidupan kita, ini hadirin. Kenapa demikian? Karena harta itu, kalau yang kita maksud uang, emas, dan perak, itu kemampuannya terbatas. 3 hal yang disampaikan Rasulullah SAW ini jauh lebih powerful daripada uang yang kita miliki sebesar dan sebanyak apapun. Hadirin yang Allah muliakan, percaya nggak nih hadirin? Jujur. Setuju apa enggak? Ragu-ragu apa enggak? Belum satu masjid, baru 30 orang bilang enggak. Hadirin Allah muliakan, gimana? Setuju apa enggak? Uang penting apa enggak? Masya Allah. Loh benar, uang penting, tapi bukan yang paling penting. Justru kalau antum bilang nggak penting, diuji antum pulang dari sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, uang penting, tapi uang nggak bisa membeli semua hal. Yang bisa didapatkan oleh 3 atau dari 3 hal di atas. Harta uang itu bisa membeli kasur yang empuk, tapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak, hadirin. Wih, tidur nyenyak itu mahal, hadirin sekarang. Saya kenal beberapa pihak, dan saya punya teman juga bahkan memberikan testimoni yang lebih dalam dari itu. Kata beliau, teman saya ini, Ustadz, semua ahli dunia yang saya kenal gak ada yang bisa tidur tanpa minum obat tidur, Pak Ustadz. Padahal kayaknya keterlaluan, kayaknya tuh. Udah pernah ngeliat belum orang kaya keterlaluan? Oh, itu. Ini dia bergaul dengan banyak pihak. Itu dia bilang, semua minum obat, gak bisa. Uang tuh bisa membeli rumah yang lapang, tapi uang tidak bisa membeli kelapangan hati dan jiwa kita, hadirin sekalian. Nggak bisa. Tanah bisa dibeli pakai uang, tapi kelapangan hati nggak bisa. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu Rasulullah SAW gak mungkin salah dalam memberikan arahan. Tidak mungkin Sallallahu Alaihi Wasallam salah dalam memberikan jawaban. Bagaimana mungkin salah? Sedangkan beliaulah sosok yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak mengucapkan dengan hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Itu yang Rasulullah SAW sampaikan. Jadi ketika pertanyaannya apa harta yang terbaik,
Lalu Rasulullah SAW mengatakan lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun salihah atau zaujatun mu'minah tu'inu ala imanihi. Maka itulah harta yang seharusnya kita kejar dalam kehidupan kita kalau kita ingin bahagia. Itu yang harus kita kejar. Dan kalau kita mengejar itu dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya, itu harta yang bentuknya materi akan mengikuti kita dan akan mendatangi kita, hadirin. Itu yang harus kita yakini. Man kanatil akhirat wa man kanatil akhiratu hamma, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, menjadi ambisinya, jama'allahu syamlah, maka urusannya Allah akan selesaikan. Allah akan bereskan masalahnya satu demi satu. Wa ja'alal ghina fi qalbi, maka Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang dalam kondisi hina. Datang dunia itu, hadirin.